Horas, apa kabar kesayangan Inang? Masih kita bicara soal sekitar persidangan Sambo yang menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Tapi ada satu hal yang Inang catat, yaitu masalah Satgasus yang belum juga diungkap di persidangan. Walaupun PPATK sudah mengungkapkan bahwa ada peredaran uang dari judi online sebesar 157 triliun, lalu juga rekening dari para ajudan yang sampai hari ini masih belum diungkap. Utamanya rekening dari Joshua almarhum yang pada tanggal 11 Juli masih ada transfer keluar, lalu sampai hari ini belum dikuak, lalu juga HP dari almarhum yang tidak dibuka di persidangan. Nah, kita akan mengulas beberapa hal mengenai aspek dari pencucian uang ini dengan seorang pakar, sahabat kita, sahabat Inang, Dr. Antoni Budiawan. Saya panggilnya Abang Antoni. Apa kabar Abang? Baik, gimana Inang Irma? Sehat-sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan sehat Ya. Abang. Nah, Abang ngikutin nggak sidangnya Sambo? Tidak terlalu detail. Tidak terlalu ya? Tidak terlalu detail. Ya. Tapi paham ya Bang ya? Ya, in general ya. In general ya. Saya yang bolak-balik mengikuti, memang belakangan ini kita melihat saksinya itu begitu banyak ya. Tapi saya lihat itu saksinya itu hanya dari kebanyakan ya pembantu rumah tangga, lalu orang-orang yang terlibat dalam urusan di Duren 3 ya. Tetapi hal-hal yang menyangkut seperti misalkan kenapa ada aliran uang dari rekening Joshua dan ajudan yang lainnya, itu masih belum dibuka di persidangan. Menurut saya itu bisa menjadi leading, bener nggak Bang? Iya, jadi memang ini adalah sepertinya bahwa persidangan ini memang sudah diarahkan ke titik tertentu, yaitu bukan untuk mengungkap yang sebenar-benarnya, tetapi untuk mengalihkan ke satu titik gitu. Nah, oleh karena itu bahwa tuntutan masyarakat bahwa Satgasus harus diaudit, dibuka, itu kan belum dipenuhi. Nah, dengan dan itu juga pasti akan merembet ke banyak pihak, karena uang yang dikumpulkan ini ditaruh di mana. Nah, biasanya kalau uang ilegal itu akan berbarengan dengan yang namanya money laundering. Jadi itu tidak bisa dipisahkan kecuali dia simpan di banker ya. Nah, tetapi kalau itu ada aliran dia di bank seperti yang tadi Inang katakan, ya itu udah pasti ada pencucian uangnya. Nah, sekarang di mana pencucian uang itu? Nah, jadi bahwa pada saat itu nanti kalau PPATK yang mengatakan sudah ada aliran 155 atau 157 triliun itu, jadi itu akan terkena gitu. Apakah aliran ini juga diarahkan ke bursa ya? Maksudnya menggunakan mekanisme formil. Ya, yang di bursa itu formil dan legal. Ya, semuanya itu dianggap semuanya legal kan gitu kan. Nah, biasanya yang paling banyak digunakan tuh di situ gitu. Jadi dia invest di perusahaan ini, perusahaan itu satu, dan juga menggunakan bursa itu supaya perputarannya itu terlalu cepat dan tidak terdeteksi gitu. Tapi kalau di Amerika langsung terdeteksi gitu. Dan di sini juga harusnya terdeteksi, tinggal kemauan dari aparat aja. Kemauan dari aparat untuk memeriksa aparat sebetulnya. Iya, satu gitu, dan kemauan dari otoritas keuangan. Nah, kalau kita lihat dari PPATK dengan statementnya itu kan sebenarnya udah diketahui semua, tetapi kan tidak dibuka kepada publik. Itu dia. Saya ada satu pertanyaan lagi, Abang. PPATK ini ketika mendapatkan data itu kan juga menganalisis data tersebut ya kan. Tapi data itu hanya boleh diberikan kepada kepolisian. Jadi satu-satunya yang berhak melihat dan kemudian menggunakan itu adalah kepolisian. Ya, memang itu adalah tupoksinya bahwa begitu. Mereka itu membantu gitu kan, supaya artinya bahwa ada satu badan yang memang melihat dari aliran-aliran itu,
Jadi polisi pun sebetulnya tidak bisa gitu. Nah ini sekarang tugas PPATK dan dia tugasnya adalah membantu apakah kepolisian atau kejaksaan gitu. Jadi membantu otoritas hukum. Membantu otoritas hukum. Yeah. Nah, dalam hal urusan Sambo CS yang sedang disidang, memang kita melihat utamanya itu menjadi kepada hal pelecehan seksual lagi dan lagi dan lagi. Sementara hal-hal yang lebih besar sesuai dengan janji Kapolri di depan Komisi 3 kalau Abang ingat ya, bahwa akan menggali lebih dalam tentang Satgasus Merah Putih dan 303 yang dibubarkan gitu. Apakah menurut Abang sudah ada follow up yang diketahui publik, atau dari sisi ekonomi Abang melihatnya bagaimana sih Bang? Kalau begitu kita lihat besarnya uang-uang dari bisnis gelap itu Bang? Kalau kita lihat ini kan semuanya sudah anti klimaks dan masyarakat juga sudah tidak termotivasi lagi untuk mengikuti ini, dan saya rasa aparat hukum sudah capek, dan saya rasa aparat hukum juga mengerti psikologis itu gitu kan. Nah jadi semua diulur-ulur, dan juga ya kalau kita lihat dari persidangan apa yang yang dibahas itu semuanya juga memang tidak mengarah ke sana, tidak mengarah kepada keterbukaan untuk membuka perannya Satgasus di dalam ya kita bilang mengakomodasi atau malah membela kepentingan kriminal ini kan, uang-uang kriminal gitu. Nah disinilah bahwa bahayanya bahwa memang ini bisa ditutupi. Tetapi kan intinya adalah bahwa ini sudah mencoreng nama kepolisian, dan ada yang mengatakan apalagi kalau uang ini digunakan untuk hal-hal yang juga tidak mematuhi hukum. Nah salah satunya adalah untuk katanya ada yang juga terlibat di mana yang penangkapan itulah ya, penangkapan aktivis atau ulama atau yang lainnya gitu. Nah, apalagi kalau sampai terlibat di situ gitu, dan banyak yang sudah melihat bahwa atau sudah mengarahkan lah bahwa ini memang ke situ gitu. Nah ini yang harus dibuka. Misalkan ada CCTV yang pengaman CCTV itu sama dengan yang di KM50. Nah, KM50, ya kayak begitu-begituan kan sebetulnya harus dijadikan transparan, kecuali memang ini mau ditutupi gitu. Berarti ada seperti kontraktor yang melakukan hal-hal yang biasa untuk menutupi atau merekayasa kasus ya Bang ya. Nah, itulah. Iya. Jadi memang ya satu adalah menutupi kasus, dan kedua adalah menutupi nanti jaringan keuangannya itu. Itu yang sebetulnya kalau menurut saya adalah hal yang masih belum terkuak ya, masih tabir, masih tertutup hijabnya itu pada itu uang-uang gelap yang belum juga dibahas sama sekali, karena keterkaitan dengan urusan Sambo CS ini hanya sebatas Duren 3 saja, Magelang, Duren 3 Magelang. Sementara hal ini menyangkut Satgasus yang 500 orang itu, lalu juga ada di seluruh daerah, ya kan, dan bisnis-bisnis yang mulai terkuak. Ada beberapa yang akhirnya mengaku yang memberikan uang 6 miliar kepada Kabar Reskrim. Nah, Abang melihat itu fenomena apa sih Bang? Orang mulai bicara saya setor 6 miliar kepada Kabar Reskrim gitu Bang. Ya ini kan makanya Satgasus ini kan sudah dianggap sebagai saya tidak tahu yang 6 miliar itu ke Satgasus juga apa tidak ya. Tapi sepertinya adalah bahwa Satgasus ini memang ditugas ada aktivitas juga yang untuk melindungi kegiatan-kegiatan yang ilegal. Tambang ilegal misalnya. Yang ilegal, dari semua kegiatan ilegal kan katanya ada prostitusi, online, ya, betul. Terus ada judi online, judi offline, itu semuanya adalah dilindungi ya, dan tentu saja ada upeti-upeti yang dibayarkan, dan tidak terlepas tentu saja dari juga illegal mining, bahkan mungkin juga apakah ada illegal logging dan sebagainya itu ya, itu kemungkinan bahwa aktivitas itu juga dilakukan oleh Satgasus. Oleh karena itu
sangat penting sekali bahwa ini harus dibuka kepada publik. Ya, ada beberapa yang sudah mengangkatnya ya Gibran di yang sepak terjang Satgasus Polri kembali terkuak dilindungi tambang ilegal, bisa ditampilkan sayang. Lalu juga ada itu, lalu juga mengenai Satgasus Merah Putih ini memang banyak orang yang tidak paham ya. Itu ada juga di Kompasiana ya sayangnya. Nah itu juga hanya salah satu yang tadi dikatakan oleh Pak Dr. Antoni Budiawan bahwa memang yang ilegal ini menjadi banyak, bukan hanya tambang, bisa juga logging, bisa juga apa tuh Bang? Ya. Judi, prostitusi online, tambang, logging, dan hal-hal yang memang perputaran uangnya sangat besar ya Bang. Abang punya datanya yang kira-kira dari perputaran uang dari illegal logging atau kerusakan lingkungan yang disebabkan olehnya? Ya tentu saja di Indonesia ini kita tidak ada data itu. Ya namanya illegal kita mesti tahu dulu yang di mana ya illegalnya, baru kemudian kita ini. Tetapi ada beberapa, misalkan di salah satu berita ada yang dibilang di satu kawasan itu potensi untuk ini yang ilegal ya, penambang ilegal potensinya sampai 227 triliun gitu. 227 triliun itu baru estimasi ya Bang? Iya, baru estimasi, dan itu satu lokasi yang disebut yang kemarin ini siapa yang katanya memberikan memberikan uang itu. Kolong. Itu 227 triliun. Katanya itu lokasi di situ adalah potensi tambangnya 227 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat ada lagi dari institusi internasional namanya FATF, yaitu Financial Action Task Force. Nah, dia memprediksi bahwa ini secara global ya. Apakah mungkin nanti secara global kita bisa proporsionalkan ke Indonesia? Ya, itu bisa aja nanti kita menarik untuk ke situ. Nah, di situ antara dia bilang 110 sampai 281 miliar US dollar. Saya kasih ke Gibran dulu ya. Sudah ada belum sayang? Oke, 110 sampai 281 miliar US dollar setiap tahun. Setiap tahun itu kerugian lingkungan atau profit yang dinikmati oleh para perusak lingkungan. Yang dimaksud dengan perusak lingkungan di sini tambang ilegal, illegal logging. Iya, ada gambarnya Gib ya. Money laundering from environmental crime. Sama documents yang ada tulisannya. Oke. Itu berarti jumlah yang luar biasa besarnya ya Abang, yang sekitar 8 sampai 10% dari PDB ya. 8 sampai 10% dari PDB. Iya, sekitar gitu prediksi mereka ya. Oke, PDB itu apa Bang? Bisa dijelaskan ke produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu apa Bang? Iya, dari total ekonomi. Jadi 8 sampai 10% dari total ekonomi itu adalah dinikmati oleh para perusak lingkungan itu. Besar sekali ya Bang ya. Ya, jadi kita punya, contohnya adalah kita punya ekonomi itu kurang lebih sekarang ini 17.000 triliun. 17.000 triliun. Iya. Ya, kalau 10%-nya kan berarti 1.700 triliun. Itu satu jumlah yang ya. Ya, di sini mungkin apakah itu global ya? Apakah di sini 5%, 3%, ya kita lihat aja, simulasi aja itu. Betul. Ya, kalau 3% udah 500 triliun gitu. Hanya dari illegal ya, aktivitas ilegal ini. Aktivitas ilegal, dan itu sama kerusakan lingkungan ya. Dan kerusakan lingkungan. Selain ilegal tidak bisa dikenakan pajak, lalu juga kerusakan lingkungannya tidak sepadan sebetulnya dengan pemasukannya. Nah, kita ini sendiri di Indonesia pemasukan dari tambang itu berapa persen sih Abang? Apakah segitu besarnya yang legal? Kalau kita bicara ke ekonomi yang legal aja,
itu dalam keadaan normal ya. Ini maksudnya dalam keadaan normal. Kalau sekarang ini tidak normal karena harga komoditas kan naik, harga batu bara naik, harga sawit naik, semuanya. Itu kalau dalam keadaan normal itu terhadap PDB itu mereka atau terhadap PDB atau terhadap kita punya penerimaan, total penerimaan. Jadi penerimaan negara dari komoditas, dari mineral lah ya, kita bilang ya, mineral dan batu bara itu nggak sampai 10%, ya di bawah 5% juga mungkin. Oke, jadi tidak segitu besar sebetulnya emang ya. Pendapatan kita tidak begitu besar terhadap negara, tetapi yang dinikmati oleh oligarkinya ya besar sekali. Itu dia masalahnya ya Bang ya. Oke, jadi kepada negaranya tidak besar, tetapi kuehnya itu lebih besar dinikmati oleh pengusahanya. Negaranya hanya berdasarkan dari PDB itu kira-kira 5-10% ya Bang ya? Iya, terhadap penerimaan negara ya. Iya, terhadap penerimaan negara. Iya. Dulu zaman tahun 70-an itu Abang, kalau nggak salah penerimaan negara itu kan 70% itu berasal dari minyak ya Bang ya. Iya. Sampai 79% zaman Pertamina pertama kali itu, tempat tahun 79 kalau nggak salah. Iya. Nah, kemudian kan menurun ya Abang ya. Iya. Nah, dari migas sendiri, migas ini kebanyakan memang sudah legal atau resmi karena diatur sejak awal ya Bang ya. Abang kan bicara soal ini batu bara yang masih amburadul, betul nggak Bang? Lalu juga pertambangan nikel yang lagi hot sekarang ini ya. Jadi kalau kita menambang sementara kita punya peraturan atau pendapatan itu sendiri tidak signifikan, kenapa masih terus dijalankan ya Bang? Secara ekonominya dianggap signifikan. Jadi kita harus membedakan dua. Jadi kalau ditambang, kalau kita menambang, yaitu menambah tentu aja yang namanya pertumbuhan ekonomi. Jadi nilai ekonominya bertambah. Tetapi sekarang yang nikmati kan siapa? Nah, yang nikmati itu adalah pengusahanya. Lalu sebagian kecil itu ke negara melalui pajak. Dan melalui royalti. Dan sisanya adalah tentu saja ke pengusaha itu. Nah, jadi tentu saja bahwa secara ekonomi sangat signifikan. Jadi kalau kita pertumbuhannya 5% dan sekian, ya itu adalah kontribusi yang cukup signifikan saat ini adalah dari komoditas itu yang dengan harganya sudah naik tinggi gitu. Nah, tahun 70-an, 80 itu memang minyak itu sampai tadi 80% lah ya. Menjadi primadona ya Bang. Tapi itu dinikmati oleh negara. Jadi pendapatan minyak itu memberikan kontribusi 80% terhadap APBN kita. Betul. Terhadap APBN. Betul. Nah kalau sekarang kan kita punya APBN itu kan dari 80-90% dari pajak gitu. Jadi dari komoditasnya ya mineralnya sangat kecil, sedikit sekali gitu. Nah itu. Jadi yang kalau dulu itu dinikmati oleh negara melalui APBN lalu kemudian diberikan kepada rakyat. Tapi kalau sekarang perbedaannya adalah kalau mineral itu diberikan konsesi. Nah, kalau pembagian hasil dari minyak itu adalah sebagian besar ke negara. Diatur dalam kontrak karya itu ya Bang ya? Salah satunya dianggapnya ya? Kontrak karya, yaitu dengan bagi hasil. Kalau sekarang dengan gross split ya namanya. Jadi macam-macam gitu. Jadi itu dinikmati. Tapi kalau royalti kan tidak. Kalau royalti kan tinggal bahwa apa yang ditambang diberikan royaltinya aja kan gitu. Nah, kenaikan harganya itu kebanyakan dinikmati oleh pengusahanya. Dan pembagian hasil itu sangat menjomplang ya. Itu sangat besar sekali kepada pengusaha, ke negara itu sangat sedikit. Perhitungan saya ke negara itu kalau kita samakan dengan minyak dan mineral dan batu bara. Itu 85% itu setelah biaya ya.
jadi artinya yang net ya, itu dinikmati oleh negara. Kalau di mineral itu hanya 30%. Jadi kebalik ya? Iya. Kalau dulu misalkan 70 negara 30 pengusaha, sekarang negaranya mungkin 30, ya, pengusahanya oligarkinya iya. 70. Jadi kalau ditambang begitu pembagiannya. Apakah tidak ada deregulasi atau memang dari awal itu tidak siap kita untuk membuat tata kelola, tata niaga? Ini belum bicara lingkungan ya Bang, ya masih bicara soal uang saja atau penghasilan. Ya, itu justru sudah ditata setelah reformasi. Reformasi gitu ya, justru menghasilkan seperti itu gitu. Yaitu dengan adanya Undang-Undang Minerba ya tahun 2004 gitu ya. Itu semuanya itu jadi diberikan kepada ya pengusaha-pengusaha. Kalau dulu lebih banyak dinikmati oleh negara. Khususnya terutama dinikmati atau diberikan kepada BUMN ya. Kalau kita lihat dulu PTBA ya itu sangat besar sekali. Sekarang kalau kita lihat PTBA Bukit Asam ya, itu Bukit Asam Batubara. Iya, itu nggak ada apa-apanya kalau dibilang dengan swasta yang sekarang kan. Jadi begitu ya Bang? Iya, kalau dulu kan sangat besar sekali dengan PT Bukit Asam itu. Nah, jadi ini adalah ya hasil justru adalah setelah Undang-Undang Dasar di amandemen gitu. Undang-Undang Dasar di amandemen ya? Iya, nah itu dengan itu lalu kemudian turunannya adalah undang-undang seperti Undang-Undang Mineral dan Batubara yang ini 2004 Minerba. itu. Salah satunya dari 2004 ke 2009 dirubah dan sebagainya. Itu memberikan justru kalau kita lihat pembatasan kepada jumlah pembatasan jumlah lahan ya yang diberikan kepada pengusaha itu juga tidak jelas gitu. Jadi kalau kita lihat ada pengusaha yang mempunyai lahan konsesi ratusan ribu hektar sampai jutaan hektar ya. Nah, ini akibat dari ya undang-undang yang di amandemen Dasar itu. amandemen 2002 itu ya Bang ya. Jadi dampaknya terhadap rakyat dan negara malah merugikan. Oh, sangat merugikan. Bukan hanya dalam arti bahwa ya inilah jadi membuat ekonomi kita benar-benar liberal sekali. Bukan hanya liberal, juga memberikan benar-benar oligarki bisa menguasai ekonomi, sumber-sumber ekonomi. Oligarki menguasai sumber-sumber ekonomi ya. Berapa menit Gip? 20 ya. Oke, ini kita mau melihat dari sisi silahkan minum Bang. Ya. Bagaimana setelah Undang-Undang Dasar Amandemen 2002 lalu kemudian turunan-turunannya itu menguntungkan oligarki? Iya, sudah jelas bahwa kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 2002 yang di amandemen 2002 ini sampai dengan 2002 ya, tapi khususnya setelah 2001 dan 2002 lah. Nah itu sangat liberal. Jadi bahwa kepemilikan di natural resources ya di mineral itu tidak terbatas lagi. Ya terbatas tetapi dalam arti bisa sangat terbuka sekali gitu. Ya itu artinya liberalisasi ya Bang ya? Iya, itu artinya sangat liberal sekali, sangat diberikan kebebasan bahwa perorangan ini bisa memiliki jumlah lahan yang tidak terbatas dalam jumlah raksasa gitu kan. Sangat besar sekali sehingga mereka itu ya bayangkan dari tahun 2000 tapi khususnya setelah 2004 lah ya, karena 2000 sampai 2004 itu tidak besar, sampai dengan 2019 itu ekspor batubara saja, itu mencapai 245 miliar dolar. Ya itu kalau kita bilang dengan uang ini berarti uang kurs yang sekarang itu sekitar 3.750 triliun. 3.750 triliun. Dan itu 2019 saja. Enggak, itu 2004 sampai 2019. 2004, tahun 2000 lah, 2000 sampai 2019. Ya. Dalam 2 dekade ya. Dalam 2 dekade. Tapi yang paling besar itu dari 2004-nya. Karena
jumlah lahan batu bara itu pada tahun 2000 itu sangat sedikit sekali, pelan-pelan naik. Nah itu kemudian ekspornya meningkat tajam sekali setiap tahun itu, jumlah lahan batu bara itu eksponensial bertumbuhnya. Eksponensial artinya apa, Bang? Artinya ya menanjaknya ya sangat besar sekali, bisa kalau dulu cuma 10%, 20%, sekarang bisa menanjak 50%, 50% gitu. Jadi meroket. Meroket. Itu artinya meroket ke saya ini. Tumbuh secara eksponensial sejak 2004. Sejak 2004 ya, sejak undang-undang itu aja. Sejak undang-undang Minerba itu diberlakukan. Iya, gitu kan. Oke, artinya memang jelas kaitannya ya, bagaimana hal-hal yang tidak luput dari perhatian mungkin masyarakat awam tidak banyak yang mengetahui undang-undang ini, undang-undang Minerba yang tadi dikatakan oleh Abang Antoni 2004 berdasarkan umbrellanya adalah Undang-Undang Dasar yang diamandemen 2002, turunannya menjadi liberalisasi terhadap tambang ekonomi, khususnya. Kita baru bicara khususnya. Kita baru bicara tambang nih, Bang. Belum ekonomi ya, sawit dan sebagainya itu juga gitu. Itu juga, tapi dalam satu hal tambang saja, Minerba saja sudah mengakibatkan tumbuh secara eksponensial itu batu bara ekspor yang dari 2004 ke atas ya. Dan pertumbuhannya ini adalah diberikan banyak kepada swasta. Kalau dulu ada lebih banyak kepada BUMN, tetapi sekarang lebih banyak kepada swasta. Nah ini juga yang menjadi pertanyaan, kenapa swasta yang diberikan bukan BUMN gitu? Iya betul. Kenapa swasta ini diberikan bukan BUMN? Nanti kita lanjut lagi. Ini yang sesi ini kita tutup dulu. Nanti kita akan lanjut lagi. Kenapa diberikan kepada swasta, membahas tentang Undang-Undang Dasar 45. Sampai jumpa kesayangan Inang. Horas.